Guys, jangan berhenti untuk mewarnai, jangan berhenti untuk ngelukis, jangan berhenti untuk terus punya ide yang baru. Terus jangan pernah lupa dengan orang-orang yang pernah bisa bikin kamu tetap di posisi ini. Terus ya ibarat kata kan kalau buku gambar kita berdua jadi pensiluatannya. Nggak ada hal yang tidak bisa untuk dicapai, nggak ada mimpi yang tidak bisa untuk tidak diraih, tapi hanya ada ego yang besar yang menghalangi itu semua untuk terjadi. Halo Sobat Asia, kembali lagi di channel Institut Asia Malang. Kali ini kita ada di segmen Ngopi Bareng Mahasiswa. Sebelumnya tadi mohon maaf banget ya, karena apa? Untuk beberapa waktu ini kita lagi off untuk channel YouTube, karena ya tahu sendiri kan, kita sekarang udah dilanda yang namanya pandemi. Waduh, pandemi ini udah deh cepat-cepat pergi karena apa? Kita juga pengen cepat-cepat kuliah normal kan ya. Yes. Benar. Oke, sebelumnya aku mohon maaf banget nih. Kalau misalnya kita nggak kenalan, berarti kan ada pepatah. Kalau nggak kenal maka Tak sayang. Oke. Hari ini aku ditemenin sama seseorang. Waduh, seseorang enggak. Dia berdua. Salah satu orang yang sangat berpengaruh banget di organisasi kampus Institut Asia Malang. Langsung aja kita kenalan aja ya. Langsung aja Pak. Kenalan dong. Siapa namanya, dari jurusan apa nih? Siap. Halo guys, kenalin nama saya Selamat Supriyadi. Saya di sini sebagai Presiden Mahasiswa 2020-2021. Saya dari jurusan manajemen. Panggilannya siapa? Panggilannya Adi. Adi. Yes. Selanjutnya? Saya Irfanda Mayadian, bisa dipanggil Tuhan. Saya di sini menjabat sebagai Wakil Presiden Mahasiswa dari jurusan Informatika. Jurusan Informatika, wah keren banget ya. Kalau boleh tahu nih Mas Adi sama Mas Irfanda, alasan kalian itu untuk masuk di Institut Asia Malang menjadi mahasiswa itu apa sih? Kenapa sih kalian kalau langsung masuk di sini? Minat kalian itu di sini apa? Kalau saya sebenarnya niat awal nggak pengen kuliah sih, pengennya langsung kerja gitu. Tapi dari keluarga kan suruh kuliah. Terus saya dapat informasi kayak kampus-kampus. Pengennya sih nggak kampus besar gitu. Kenapa nih kok nggak pengen di kampus besar? Kan kalau misalnya kayak kita kuliah tuh pengennya di salah satu kampus yang besar, universitas dan segala macam. Ya, kembali lagi di nggak pengen ya niat awal nggak pengen kuliah deh. Nah, berhubung di Institut Asia ini bisa kuliah sambil kerja, ternyata ya gitu kuliah mau sambil kerja. Oke, berarti poinnya di Institut Asia Malang itu kelebihannya itu adalah salah satunya kita bisa kuliah sambil kerja teman-teman. Jadi salah satu kelebihan kuliah di Institut Asia Malang yaitu kita bisa kerja sambil kuliah. Oke, kalau menurut Mas Adi sama Mas Irfanda selama menjadi mahasiswa di Institut Asia Malang nih, kelebihan apa sih yang kalian lihat selain dari tadi kuliah sambil kerja? Kalau dari saya selama kuliah ini mungkin suasananya enak, Oke, nyaman. Berarti fasilitasnya fasilitas juga yes terpenuhi ya, mendukung itu banget ya. FO-nya juga baik juga ya. FO. Yes. Habis itu apa? Terutama itu tuh ada yang unik. Apa? Bisnis praktis. BP. Oke. BP ya. Di situ kan kalau nggak Mungkin bisa dijelasin dulu BP itu apa? Mungkin teman-teman Sobat Asia lainnya itu mungkin masih belum tahu BP itu apa sih di kampus Asia ini. BP itu ada bagi 4 ya. Bagi 4. Nah, yang pertama itu kita kayak jadi IO. Yang kedua Itu di BP pertama BP ya. pertama. Habis itu BP 2 itu tentang marketing. Kita Habis memasukkan sebuah produk. Terus BP 3-nya BP3 itu sama memasarkan produk cuma cuma lewat digital marketing. Nah, keempat itu kita lebih have fun kalau di BP 4. Ya, BP4 lebih ke situnya sih, sama juga sih.
Kalau untuk Mas Irfan sendiri kelebihannya kuliah di Institut Asia Malang nih, dari selain dua hal tadi, yang pertama kita bisa kuliah sambil kerja, kedua dengan adanya BP, ketiga juga pelayanan dari Eko Ramah baik. Selain itu apa sih kelebihannya? Kalau mungkin di bagian ekonomi manajemen kan ada namanya BP, tapi kalau di bagian teknik kayak SK, KB, itu adanya TP. Oh beda teman-teman. Jadi kalau semisal di manajemen ataupun akuntansi itu namanya BP. Tapi kalau semisal kayak di TI, terus di SK dan segala macam itu namanya TIP. Nah perbedaannya apa sih antara BP dan TIP? Kurang lebih hampir sama. Mungkin perbedaannya kita masuk ke jurusan-jurusan gitu kayak BP 2 sama BP 3 nya itu mencari kayak audiens dan mau ikut lomba tersebut. Oke. Nah, selepas dari BPTIP nih, kalian di sini kan terjabat sebagai Presma dan Wapresma. Aduh keren ya, Presma dan Wapresma. Motivasi kalian mencalonkan diri sebagai Presma BEM dan Wapresma BEM itu apa? Kalau boleh tahu nih, apa nih motivasinya? Dimulai dari Mas Adi dulu nggak apa-apa ya? Sambil minum kali ya? Oh, boleh silakan sambil minum. Dingin ya. Motivasi ya? Iya, motivasinya. Kalau motivasi sih, pertama yang jelas saya mengevaluasi dari tahun kemarin. Habis itu untuk dukungan dari teman-teman juga. Habis itu untuk diri saya sendiri. Setelah itu meskipun ya walaupun nggak apa-apa kan bahas semester kan ya? Apa? Silakan bahas aja. Bukan bahas semester tua sih. Kalau ini kan udah masuk semester akhir sayanya, jadi bukan berarti saya menjabat ini buat tentang atau apa enggak sih. Tapi di sini memang dari saya pribadi sekaligus untuk menjalankan suatu amanat dan meneruskan amanat juga. Jadi sebelumnya ini Mas Adi mungkin bisa dijelaskan juga ya. Sebelumnya ini Mas Adi ini juga ikut di BEM, tapi dia menjabat sebagai Mendagri. Mendagri itu Menteri Dalam Negeri. Dan saat ini di periode saat ini dia menjabat sebagai Presma. Jadi mandatnya itu meneruskan amanah ya Mas? Yes. Meneruskan amanah. Untuk Mas Irfan sendiri motivasinya menjadi Wapresma itu apa sih? Ya kurang lebih hampir sama sih. Hampir sama. Meneruskan kan soalnya kan saya kemarin di itu menjabat sebagai menteri. Oh, jadi mereka berdua ini sama-sama mengikuti BEM di periode sebelumnya. Yes. Kalau Mas Adi Mendagri ya. Mendagri. Kalau Mas Irfan Menteri Budaya. Keren ya. Terus selain itu ada lagi nggak motivasi tersendiri? Kalau motivasi sendiri sih, ya semoga aja kita berdua bisa menjadi yang lebih baik aja. Amin. Semoga semuanya pasti lancar ya untuk proposal. Siap. Terus ya berdoa lah biar nanti semakin ke depan kita semakin nemu titik yang paling baru, kreasi yang baru. Ya ibarat kata kan kalau buku gambar kita berdua jadi pensuatannya. Kita bakal jadi pelangi yang bakalan melihat lebih warna yang baru. Wah, ini kata-kata yang keren. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, di Institut Asia Malang ini organisasinya ada apa aja sih? Dan dibagi menjadi berapa organisasi? Kalau di Asia ini dibagi tiga. Tiga ya? Tiga. Ada Himatro, terus ada UKM, sama OKA. Nah, kalau boleh tahu dijelasin dong kayak Himatro itu apa, UKM itu apa, OKA itu apa? Kalau di makro sendiri itu lebih ke jurusan masing-masing sih. Kayak dari kan di sini ada 5 jurusan, ada ekonomi, manajemen, TI, SK sama BKP. Tapi itu kalau UKM itu dari minat bakat mereka. Minat bakat. Kan sama minat bakat. Kalau untuk OKA sendiri? Kalau OKA itu lebih ke kerohanian. Kerohanian. Kalau di Institut Asia Malang ini OKA-nya ada berapa kira-kira?
Kalau UK ada dua. Ya. Ada yang dari LDK sama BIMKA. Kalau LDK itu lembaga dakwah kampus. Nah itu lebih ke apa? Ke agama Islam. Oh Islam. Jadi kalau Muslim itu berarti LDK ya. Oke. Kalau untuk INKA sendiri? Kalau INKA itu ya belum sama, tapi itu ke non Muslimnya. Iya. Oke. Aku nih masih penasaran sama UKM. Kalau UKM itu tadi kan kayak kita melatih minat bakat kita. Kalau kayak aku nih, minat bakatku itu di nyanyi. Nah, berarti aku masuk mana nih? Kalau itu UKM-nya namanya sih Asmik. Asmik apa sih? Asia Musik. Oh, Asia Musik. Nah, kalau semisal kayak aku masuk Asmik, tapi aku bisanya nyanyi doang, nggak bisa main gitar dan segala macam. Itu bisa nggak diajarin? bisa. Di situ nggak apa? Diajarin nggak bisa. Kamu akan di organisasi atau di sendiri. Jadi bisa diajarin main dilatih nih. Ya, jadi kita bisa belajar melatih mengasah kemampuan kita gratis nggak tuh? Gratis. Jadi pengen nih. Karena cita-citaku tuh pengen jadi penyanyi sebenarnya. Amin. Kalau semisal kayak aku suka foto-foto, aku suka di foto dan segala macam. Itu maksudnya kemana nih? View itu apa sih itu? Fotografi independen Wisdom. Kalau boleh tahu lagi nih di UKM Institut Asia Malang, selain tadi ada ASMI, ada view, ada apa aja sih selain itu? Ada api itu Avatar. enggak. Oh bukan. Apa? Jelasin dong, api itu apa? Asia ada. Oh Asia. Itu kurang lebih seperti apa tuh? Kita acara. Oke, gitu. Selain itu, Asia Futsal Club. Asia Futsal Club. Di dalam AFC ini cewek boleh ikut nggak? Boleh dong. Oh, tapi bukan cuma cowok aja ya? Keren banget ya di Asia ini. Selain AFC apa lagi? Itu aspal jalan. Asia. Oke. Asia Pecinta Alam. Nah itu untuk orang-orang maba-maba atau enggak siapapun yang suka traveling, mendaki, naik gunung, naik laut. Jadi kita bisa mengeksplor alam ya. Yes. UKM di Institut Asia ini lengkap ya. Jadi kita bisa mengeksplor alam, mungkin nanti didokumentasikan sama api atau sama view juga bisa follow video keren ya. Satu lagi di Squad itu kayak membuat Oke, wah keren banget ya. Jadi selain kita bisa belajar di kampus seperti kayak pendidikan gitu, kita juga bisa melatih kreativitas kita ya. Keren banget. Organisasi yang ada di kampus Institut Asia Malang. Langsung aja kalian daftar untuk menjadi mahasiswa Institut Asia Malang. Nanti ketemu sama abang-abang taman ini. Abang taman. Manis. Nah, aku juga penasaran sama yang nyanyi makro tadi tuh. Yes. Kalau kita betul udah ngebahas tentang OKA, organisasi kerohanian udah, UKM juga udah. Kalau semisal di makro itu wajib nggak sih mas? Kalau di makro sih bisa dibilang wajib ya. Wajib dibilang sunnah sih. Iya. Coba dikasih contoh. Kayak misalnya aku dari prodi manajemen. Apakah aku tuh wajib mengikuti organisasi jurusan manajemen atau jurusan manajemen? MCA. Oke, MCA. Apakah aku harus mengikuti organisasi itu atau bagaimana? Kalau lebih mengenal tentang manajemen atau mahasiswa manajemen, ya itu atau pengen tahu aspirasi dari mahasiswa manajemen, itu bisa melakukan MCA itu. Jadi kalau mau ingin ikut ya dan ingin mengetahui bagaimana sistem dan lain sebagainya seperti apa itu manajemen atau bagaimana, itu ya bisa melalui dengan ikut MCA. Jadi secara tidak langsung itu mungkin kita bisa tarik kesimpulan ya teman-teman ya. Di makro itu mereka menaungi setiap jurusan yang ada di kampus ya. Yes. Jadi kayak manajemen
jatuhnya itu pada Himapro MCA. Kalau untuk akuntansi jatuhnya pada Himapro Akasia. Dan begitu seterusnya. Ada apa saja tadi? Maresa, Sakti, sama SK. Oke. Jadi kalau Himapro itu lebih ke prodi, sedangkan kalau untuk UKM itu lebih ke minat bakat mahasiswa. Kalau untuk OKA tadi itu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing ya. Yes. Nah, oke Mas Adi, kalau menurut Mas Adi ini kira-kira apa sih yang harus dibenahi dari periode BEM sebelumnya untuk periode selanjutnya? Yang perlu dibenahi mungkin dari SDM-nya atau dari cara kepemimpinannya atau apa fasilitasnya atau apanya? Kalau menurut Mas Adi dan Mas Irfan gimana? Apa saja yang harus dibenahi nih? Kalau apa aja yang harus dibenahin sih itu pasti evaluasi setiap tahun ada pastinya. Tinggal bagaimana kita memperbaiki cara ibarat kata ini kayak ada genteng yang bolong, gimana caranya kita bisa tempel. Gitu. Mungkin bisa dengan membeli yang baru, tapi bukan berarti kita membuang dengan yang lama. Gitu. Jarak ya. Yes. Memperbaiki juga. Yes, memperbaiki. Terus dari sudut tahun kemarin itu ya walaupun kita apa ya di angkatan kami ya di angkatan kita sebelumnya itu ya itu kita ditinggal sama presma kita sebelumnya ya presma kita sudah apa ada sukanya bapak gitu. Tapi dari beliau sih nggak ada yang kurang kalau menurut kami gitu, karena apa yang sudah beliau ajarkan itu dari kami, dari saya sama Irfan ini bisa dilihat dari nol semua penjelasannya beliau, bahkan di misalnya juga sudah ngasih motivasi banyak gitu. Jadi untuk evaluasi untuk memperbaiki angkatannya kita itu ya nggak ada menurut kami, tinggal bagaimana untuk menjadi lebih baik aja gitu juga. Menjadi sebuah organisasi yang lebih baik lagi. Yes. Kalau boleh tahu nih birokrasi di kampus Asia secara singkat aja ya. Seperti kayak BEM, selain BEM ada apa aja sih? Ada BPM. Oh BPM. Yes. Kalau untuk BEM sendiri itu ranahnya bagaimana? Nah ini langsung aja kita tanyain. Kurang lebih tanggung jawabnya BEM itu seperti apa? Kewenangannya BEM itu apa aja? Kerjaannya itu job desk-nya BEM yang aja sih gitu. Gini, minum lagi. Oke, silakan diminum dulu. Kasihan sobat Asia haus. Kita lanjut ya. Oke, lanjut aja. Kalau kewenangan kita di kampus ini ada dua, BEM sama BPM. Kita sejajar. Terus kita lebih, kalau BEM sendiri lebih mengarah itu untuk Ormawa, dari Ormawa ke Ormawa. Kita bisa juga menjelaskan. Bisa juga aspirasi mahasiswa itu masuk, tapi melalui Ormawa. Ormawa itu yang kayak tadi itu ya 5 aja, 5 pro, UKM sama OK. Tiga. Bukan 5. Oke. Nah, Santai aja. Kita ngobrol santai aja ya. Kita ngomongnya kita yaitu kewenangan kita itu beberapa dari itu juga. Nanti bagaimana aspirasinya Ormawa. Jadi mahasiswa mewakili, Ormawa mewakili suara mahasiswa. Sedangkan nanti suaranya Ormawa ini masuk ke suaranya BEM. Suaranya BEM ini suaranya Ormawa bakal kita juga tuh ada bisa dibilang kayak atasan ya, salah satu tinggi kampus. Sedangkan kalau di BPM untuk mahasiswa itu langsung terjun ke mahasiswa. yes. Oke. Berarti kita cari kesimpulan kalau BEM ini menaungi Ormawa, organisasi yang ada di kampus, dan organisasi yang ada di kampus itu contohnya seperti kayak Himapro itu menaungi mahasiswa-mahasiswa per jurusan per prodi gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak ada aspirasi atau apa itu bisa melalui Himapro, lalu Himapro bisa menyalurkan ke BEM, BEM bisa menyalurkan ke atasan. Tapi ada lagi yang namanya BPM, di mana BPM ini langsung terjun ke mahasiswanya.
Jadi kalau misal kayak dari teman-teman nggak ikut organisasi atau apapun itu bisa langsung hubungi TPM ya kalau misalnya kayak ada saran, kritik atau aspirasi lainnya gitu ya. Ya. Oke. Mau tambahin kan Ya. di setiap kampus di kampus 1 maupun kampus 2 itu kan ada di setiap kampus ya. Kalau di kampus itu setiap kampus itu kan ada kayak Kotak. kotak saran. Oh itu bukan kotak amal ya? Aku kira itu kotak amal. Itu Kotak saran. ya kalau mau kayak keluar fasilitas, keluar apa itu bisa ngaruhin keluhan-keluhannya itu di kotak saran itu nanti biar kerja. Oke, jadi kalau misal buat teman-teman mahasiswa ISIP Asia Malang, kalau kalian ada saran nih, oh aku pengennya kampus tuh kayak gini, atau punya kritik seharusnya nih kampus nih nggak gini, kalian bisa langsung aja tulis saran dan kritik kalian di kotak tadi ya, ada di bawah tangga, setiap kampus satu. Jadi nanti yang langsung menangani itu adalah pihak dari BPMC. Oke, kalau open BEM ini lebih ke organisasi yang ada di kampus. Yes. Kalau semisal nih, kayak aku pengen masuk BEM, nah persyaratannya apa aja? Kalau masuk BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, kalau ya nggak ribet ya, yang penting dia juga kalau bisa dia tuh sudah mengikuti salah satu ormawa gitu. Jadi kan dia bisa tahu organisasi di intrannya itu kayak gimana. Anggap aja gini misalnya di Akasia, ya kan, di makro Akasia. Dia kalau pengen masuk itu dia kan harus lebih tahu dulu lah di bawahnya itu kayak gimana. Gitu, prosesnya kayak gimana, seperti apa. Nanti ketika dia kayak ada pengajuan untuk angkatan baru, ketika dia mengundurkan diri, aspirasi dari Akasia ini masuk ke BEM. Itu pun dengan MCA dan sebagainya itu bisa kayak gitu. Tadi aku tuh masih terniat-niat dengan semboyan BEM itu adalah terbentuk dari ormawa untuk ormawa. Maksudnya itu seperti apa? Bisa dijelasin nggak? Jadi ini, kami ini dibentuk untuk ormawa. Dari ormawa untuk ormawa itu kita dibentuk dari ormawa. Jadi BEM ini dari ormawa. Berarti anggota BEM ini bukan kalian tahu dan sebenarnya ya, yes. Tapi mereka tuh sudah terlatih di beberapa organisasi yang ada di kampus Asia Malang. Oke, paham Pak. Nah, jadi ketika kayak misal kan anggota BEM terbagi dari delegasi. Kalau misalkan delegasi ini adalah bisa dibilang jembatannya untuk ormawa itu. Kayak misal ada salah satu anggota saya misalkan dia itu dari delegasi dari API gitu. Oh, ketika itu ada salah satu anggaplah ketuanya dari API ini datang ke delegasi kami, anggota kami. Ketika itu dia tanya begini di API ada kayak gini, ada ini, ada itu API, ada ini, kira-kira bisa nggak tak tolong atau enggak kita bisa sini dan sebagainya. Dari situ kan kita langsung anggota kami langsung laporan ke kami langsung ke laporan kita. Oke, kita bakal cari solusinya bareng-bareng, kita sama-sama, kita kumpul bareng-bareng gimana caranya kayak gitu. Itu gunanya peran utamanya kami di situ. Peran utamanya kami di situ. Dan juga menjaga kita ada komunikasi untuk BEM di Malang. Ya, itu juga udah ikut dalam salah satu organisasi besar sih, BEM Malang itu. Wow, keren. Jadi Asia udah masuk di dalam salah satu organisasi intra kampus ya. Namanya BEM Malang Raya. BEM Malang Raya. Oh iya, enggak. Maksudnya komunikasi. Iya, oke. Selain itu, tadi kan katanya kalau semisal ingin menjadi anggota BEM itu harus mengikuti beberapa organisasi sebelumnya. Yes. Nah, kalau semisal nih, seperti aku dari akhir-akhir contohnya kayak aku dari Akasia, terus temenku dari MCA, terus satunya dari Mahesa dan segala macam. Nah, apa kalian nggak takut kalau semisal kayak mereka dijadikan satu di dalam sebuah organisasi dan mereka itu membawa nama organisasi masing-masing, nama organisasi sebelumnya?
Jadi ceritanya tuh seperti kayak bersaing gitu. Apa kalian nggak takut kalau misal memang itu dijadikan satu gitu? Kan pasti kan setiap organisasi mempunyai maksud dan tujuan masing-masing kan. Kan mereka dari beberapa organisasi. Yes. Nah, kalian mengumpulkan menjadi satu itu apa kalian nggak takut? Kalau misal nanti akan ada mungkin politik di dalamnya dan segala macam. Kalau politik itu mungkin pasti ada. Tapi kalau urusan tadi apa takutnya berantem atau apa itu tanggung jawab kami. Tanggung jawab profesional bagaimana bisa memperbaiki SDM kami. Itu sih. Kalau masalah kayak ini bisa dibilang kayak iri atau sebagainya. Atau mungkin lebih ke ini. Kalau misal sudah menjadi anggota itu apakah harus netral? Yes. Oh, oke, harus netral. Walaupun kayak mereka dari beberapa organisasi, ketika mereka masuk di BEM harus netral. Netral berarti tidak memihak organisasi satu dengan lainnya. Tidak memihak, tapi suaranya, aspirasinya. Iya, oke. Mungkin perlu digarisbawahi teman-teman ya. Kalau untuk kalau sudah menjadi anggota BEM, walaupun mereka dari beberapa organisasi, tapi mereka tuh harus netral. Ya, harus netral bukan berarti memutus silaturahmi dengan organisasi sebelumnya ya. Jadi tetap menjembatani ya. Kalau misal ada keluh kesah atau apapun itu bisa langsung disalurkan lewat situ. Tapi harus netral. Oke, aku baru paham. Harus netral. Keren ya kalau di BEM ini ya. Selain itu, kalau menurut Mas Adi nih, program apa aja sih yang akan dijalankan untuk periode selanjutnya? Begini, kalau program itu dari kita sih dari menteri-menterinya. Kalau menteri, jadi di BEM ini ada beberapa menteri. Menteri. Apa aja tuh? Nah, ada sekjen, sekretaris jenderal, ya. Menteri Keuangan, jadi Kemenkeu, habis itu Mendagri kayak saya, Menteri Dalam Negeri dulu, habis itu Menlu ya, Menteri Luar Negeri yang sekarang itu lagi excited bangetnya di BEM Malang Raya itu yang jembatannya kita itu untuk komunikasi, saling info dan sebagainya gitu. Itu tugasnya Menlu. Terus kalau ada Menlu Menteri Budaya. Tugasnya ya kayak apa ya, hari batik tentang budaya-budaya gitu. Tapi kalau misalnya ada festival kampus itu mungkin langsung ranahnya ke media ya. Terus setelah itu ada Kominfo itu yang megang apa? IG, Instagram, sosial media, ya sosmed. Jadi jangan lupa follow. Ya, apa dong nama IG BEM? BEM Indonesia. BEM Indonesia Malang. Ada di sini, ada nggak ya nanti ya? Ada di sini. Selain Kominfo itu nanti ada juga advokasi. Advokasi itu yang bagian mengamankan setiap undang-undang dari undang-undang Ormawa. Jadi kayak peraturan dan sebagainya itu yang megang untuk advokasi. Oke, berarti organisasi kampus ini nggak semena-mena langsung jadi set organisasi enggak ya? Karena ada undang-undang dan peraturan juga. Ada beberapa step. Selain advokasi juga ada Menak. Menteri Agama. Menteri Agama itu ya mereka itu yang kayak misalkan ada acara muslim atau juga muslim nanti bisa dikabarkan ke BEM atau nanti mereka bisa buat program dan sebagainya. Mungkin Menak secara tidak langsung itu menjembatani atau menaungi tadi ya? Bisa dibilang organisasi kerohanian yang tadi ada mantau. LBK dan IMKA memantau. Oke, untuk Menak. Mungkin bisa diulang lagi ya, tadi di BEM itu ada sekjen, Kemenkeu, ini untuk mengurusi keuangan, ada Mendagri, Menteri Dalam Negeri. Itu tugasnya apa sih Mendagri? Ini kalau Mendagri itu lebih sama kayak apa? Memantau Ormawa. Bagaimana kondisi Ormawa? Apa aja masalah Ormawa? Berarti memantau yang ada di dalam kampus ya? Yes. Oke. Kalau yang untuk Menlu itu ya untuk
Malang Raya itu kalau komunikasi dengan luar kampus. Jadi kalau untuk Mendagri ini dia itu yang menjembatani atau memantau yang ada di dalam kampus. Tapi kalau untuk yang Menlu ini dia yang ada di luar kampus, jadi berinteraksi dengan kampus-kampus lain gitu ya. Oke, paham. Tadi selain Menlu itu ada Menkominfo. Jadi bagian yang ngurusin sosial media seperti IG, WhatsApp, terus ada channel YouTube-nya nggak? YouTube sih masuk TW. Oh TW, segerakan. Siap. Ada TikTok-nya nggak? TikTok. Sekarang ini kita lagi viral-viralnya loh, jangan salah. Nah selain itu ada apa lagi? Menkominfo, ada advokasi ya. Advokasi tadi itu tentang peraturan perundang-undangan organisasi dan segala macam. Terus ada Menak itu tadi yang langsung menjembatani organisasi kerohanian. Oke, itu tadi sekilas tentang apa aja sih yang ada di BEM. Kalau begitu, kalau untuk menurut Mas Adi dan Mas Rifanda, kan kemarin kan sempat menjabat di BEM sebelumnya ya. Ada nggak sih kesulitan dalam menjalankan sebuah program dan solusi? Bisa sharing nih, mungkin bisa edukasi juga buat teman-teman di sana yang ikut organisasi dan segala macam, mungkin sama melakukan merasakan kesulitan yang sama. Jadi nanti solusinya seperti itu. Saya ada di jawab. Saya ada di jawab. Kalau dari saya pribadi sih ya, di dulu menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri itu bisa dibilang sulit, dikatakan sulit. Kalau nggak sulit ya bukan namanya sulit. Maksudnya gimana nih? Sulit dikatakan sulit? Gimana? Gini, kalau Menteri Dalam Negeri tugasnya kan memantau ormawa. Apa aja, terus itu menjembatani antara ormawa dengan kampus. Bisa dibilang sih kita jadi apa ya? Kantor pos menjembatani apa? Kalau dari pres sama wapres itu kita ada di sebelah kirinya, tangan kirinya lah kita bilang kayak gitu. Oke. Kita bisa suaranya ormawa yang apa jadi satu, nanti kita masuk ke wapres mah. Kalau sama broker sih kita setiap broker pastilah ada susah malah susah senangnya. Kayaknya pasti ada. Terus broker yang paling sih kalau kemarin sih lancar semua, udah nggak ada masalah sih. Tinggal bagaimana bisa memperbanyak lagi relasi lagi dan bisa lebih baik lagi. Kalau gue tahu nih proses sebelumnya ada apa aja sih? Karena jadi kepo nih proses yang ada di Institut Asia Malang, tepatnya di BEM ya. Itu ada apa aja sih? Kalau di Mendagri ada Forsil itu apa? Forum silaturahmi. Iya. Itu silaturahminya gimana? Itu ya kita kumpul semua ormawa. Seluruh ormawa. Yes. Kita seluruh ormawa kumpul semua. Habis itu kita berbicara, kita sharing dan sebagainya. Apa aja yang kira-kira misalkan di UKM untuk makro, UKM dan UKM apa gitu kan kita bisa sharing gitu ya. Terus ada forum ya itu bedanya sama Forsil. Kalau Forsil tadi kan forum silaturahmi. Nah, kalau forum ini kita bisa dibilang seluruh ormawa tidak kumpul lagi, tapi dengan para petinggi kampus kayak wakil rektor dan sebagainya. Oke, jadi kalau Forsil tadi itu kita silaturahminya hanya antar ormawa saja kumpul. Tapi kalau untuk forum itu kita silaturahmi juga ya, maksudnya kayak forum di mana di situ juga ada petinggi-petinggi kampus, direktor, bagian kemahasiswaan dan wakil rektor juga, seperti itu ya. Jadi bisa dibilang forum itu adalah seluruh aspirasi dan kebutuhan dari setiap ormawa itu di acara formil itu kayak gitu. Mungkin sesuatu yang dibahas di Forsil tadi itu dibawa ke formil untuk direalisasikan atau untuk disampaikan ke pihak petinggi tadi. Oke.
Selain sourcing dan farming itu kira-kira ada proker apa aja? Formil itu ada KPR, Komisi Pemilu Raya. Teman-teman KPR. Gimana ya? Coba bisa dijelaskan sedikit tentang KPR? Kalau KPR ya, KPR itu bertugasnya itu dalam pemilihan ya presma, bisa juga ketua Imapro itu. Nah, untuk KPR sendiri ini dibentuk oleh siapa? Dari Mendagri sendiri. Menteri Dalam Negeri tadi ya. Oke. KPR dibentuk oleh Mendagri dan tanggung jawabnya adalah memilih ketum ataupun presma dan presma untuk periode selanjutnya. Yes. Oke. Selain proker itu prokernya berarti khusus Mendagri ya? Yes. Oh, berarti setiap ini ada prokernya masing-masing. Mendagri ada, Menteri ada, Sekjen juga ada, banyak proker banyak. Terus. Oke, aku ini jadi penasaran nih. Caranya kalian membagi waktu antara kuliah dengan mengurus organisasi apa? Karena kan di organisasi sendiri itu dari tadi kayaknya banyak banget programnya, pasti kan banyak banget hal yang harus kalian lakukan gitu. Nah, caranya kalian membagi waktu nih antara mata kuliah. Karena kan mata kuliah kan ya? Yes. Caranya membagi waktu itu gimana? Tips-tipsnya biar tetap bisa memanage waktu dengan baik itu seperti apa? Makan saya dulu ini. Gantian bos. Gantian bos, oke. Jangan dulu. Biar nggak bingung ya. Mungkin kalau saya itu apa ya, yang utama dulu lah. Yang Kayak pertama. kuliah itu apa ada tugas itu kalau bisa cepat diselesaikan gitu itu. Jadi jangan ditunda-tunda ya. Kalau ada tugas langsung Iya, diselesaikan. selesai nanti itu ngapain. Terus organisasi. Berarti organisasi di nomor 2 kan? Ya, kalau bisa seimbang. Caranya seimbang itu gimana? Maksudnya seimbang itu gimana? Minum dulu. Kayak gimana? Begini, seimbang itu dalam kata kita bisa memanage. Yang mungkin memang tanggung jawab kita sama, kita mahasiswa, kita organisasi. Jadi saya tahu orang itu pasti bergerak. Setiap manusia pasti bergerak. Bagaimana dia berpikir, nge-push itu pasti. Bagaimana dia bisa seimbang. Bagaimana cara kita membagi waktu itu tergantung kita masing-masing. Itu loh. Kayak seperti misalkan kayak tadi Semoga bilangnya kalau tugas itu kalau mana yang lebih utama gitu. Kalau ibarat kata gini, kayak bisa dibilang kamu pilih mana, keluarga atau organisasi. Nah kalau misalkan jawabannya dari kami seperti keluarga. Karena apa? Karena organisasi pasti ada setiap anggota, dan saya pribadi masih remaja ini sebagai pengurus percaya sama diri selanjutnya ini itu loh, dalam menaunginya itu sih. Berarti harus memilih salah satu yang lebih penting dulu ya, Yes, yang dikerjakan. yes. Pinter-pinter kita aja. Pernah nggak sih kalian merasa kewalahan gitu sama dengan tugas kuliah, tugas proker yang harus dijalankan? Ada nggak sih kalian yang merasa tuh capek banget deh, gimana? Pernah nggak sih? Jadi benar ya pernah. Kan setiap ini itu kan kalau di organisasi kayak proker kita di jalan itu ya kan bisa ada organisasi anggapannya kan kayak keluarga kita juga kan. Ya bagaimana semua keluarga itu apa ya, kita bisa minta bantuan. Ini harus saling membantu menjalankan sebuah proker. Aku kepo juga nih, bukannya apa ya? Yes. Kalian sebelum ikut organisasi dan setelah ikut organisasi, apakah kalian merasakan dampaknya apa untuk kalian sendiri? Kalau efek sih jelas ada. Yang pertama karakter kita, kita ngomongin karakter. Habis itu ketika kayak gini nih kata-kata Tiara. Kata-kata Tiara. Oke. Kata-kata Tiara dengerin ya soal kasihan. Ini press magang akan meluangkan kata-kata Tiara. Bisa dengerin. Kalau nggak salah di
ada satu buku pernah bilang, pada saat kamu mencintai apa yang kamu kerjakan, itu nothing is better. Nah, tetap keep stay on track, tapi keep mempunyai ide all the time. Gitu loh. Jadi kita harus setiap hari itu mikir ide baru kita itu apa, gitu loh. Itu kita yang harus mengasah terus ya. Itu yang akan kita dapatkan efek atau dampak yang kita dapat dari awal kita masuk organisasi. Setelah itu kita selesai organisasi, begini rasanya. Jadi kita baru tahu gimana rasanya kita melangkah ke zona yang baru, pintu yang baru, begitu karakter yang baru. Kita menemui jalan yang baru gitu. Itu sih kalau dari kita. Membangun karakter. Yes. Selain membangun karakter, itu mungkin tadi dampak positif ya. Ada nggak sih dampak negatifnya? Mungkin nilai-nilai kalian di mata kuliah itu merosot atau bagaimana? Prestasi kalian itu menurun atau bagaimana? Ada nggak sih dampak seperti itu? Setelah kalian juga organisasi kan, pasti fokus kalian bakal terpecah secara tidak langsung bakal terpecah. Dan itu ada nggak sih dampak seperti itu? Prestasi kalian menurun dan segala macam. Kalau prestasi dari kita, alhamdulillah nggak ada sih. Wah, Ya. keren. Nggak sombong. Tapi kita kan harus bangga. Ini juga bisa jadi contoh buat teman-teman yang ikut organisasi. Jadi walaupun kita sibuk dengan organisasi, jangan melupakan prestasi kita di kampus. Karena apa? Itu adalah poin utama. Poin utama kita kuliah yaitu adalah untuk meningkatkan prestasi. Jadi jangan sampai lupa. Walaupun itu organisasi juga harus semangat. Oke. Smart people. Smart people. Selain itu ada nggak sih kayak motivasi atau pesan-pesan lah untuk teman-teman pemula yang ada di Institut Kampus ASESA? Kalau untuk dari saya sebagai freshman, Bisa dikasih langsung saya aja. Gini, bro, coy. Oke bro. Ada pesan nih? Terserah kalian mau kayak gimana, seperti apa kalian, bentuk kalian, karakter atau seperti apapun, jangan berhenti untuk mewarnai, jangan berhenti untuk ngelukis. Habis itu jangan berhenti untuk terus punya ide yang baru. Terus jangan pernah lupa dengan orang-orang yang pernah bisa bikin kamu tetap di posisi ini, di posisi seperti itu. Nggak ada hal yang tidak bisa untuk tidak dicapai, nggak ada mimpi yang tidak bisa untuk tidak diraih, tapi hanya ada ego yang besar yang menghalangi itu semua untuk terjadi. Itu sih kalau dari aku. Aku tersentuh. Kalau dari Mas Irfanda sendiri ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman Ormawa? Mungkin aku lebih ke pribadi masing-masing sih. Pokoknya orang itu berhak menilai seberapa menilai dirimu itu seperti apa. Tapi kalian itu boleh tidak peduli tentang hal itu. Yang penting kalian itu fokus untuk menggapai mimpi kalian. Intinya semangat sih. Ya, Semangat aja. Harus berkarya. Yes. Selagi kita tidak menjatuhkan orang, tidak membawa dampak negatif untuk lingkungan, kita harus berkarya. Walaupun banyak netizen ya, pasti banyak netizen yang julid banget. Karena hidup kan banyak rasa ya. Rasa apa aja? Waduh. Rasa bayar. Ini kayak kita minum. Oh iya, nanti diminum aja dulu nggak apa-apa. Siap. Ada lagi nggak yang mau disampaikan buat teman-teman? Intinya. Atau untuk anak maba nih, sebentar lagi kan kita bakal ada PKKMB ya? Iya ya, PKKMB. PKKMB. Yang jelas tunggu aja lah kreasi dari kami dan orang-orang di kampus. Ya, pokoknya tunggu aja. Jangan lupa gabunglah di organisasi di Institut Asia. Seru kok. Yes, seru banget. Bisa melatih karakter kita. Yes. Punya keluarga baru ya. Iya, keluarga baru. Kita bisa sharing dan segala macam. Pasti banyak ilmu yang kita dapatin di sini. Banget. Pastinya organisasi ini, ilmu yang ada di organisasi ini bisa kita bawa di dunia kerja ya. Bagaimana cara kita mau membimbing orang, bagaimana cara kita menyelesaikan sebuah masalah dan segala macam. Bagaimana cara bekerja secara tim gitu.
gotong royong gitu ya sama. Semangatnya yang bener dong. Oh iya semangat. Soalnya sebenarnya tegas semangat. Yes, semangat pokoknya. Spirit and apa ya? Keep smile. Pokoknya intinya tetap semangat dan berani mencoba. Oh, yes. Tetap semangat dan berani mencoba. Oke, Sobat Asia, hari ini kita udah berbincang-bincang dengan Presma dan Mbak Presma Beb. Jadi tema kita hari ini membahas tentang apa sih itu Ormawa, apa aja sih Ormawa yang ada di kampus Institut Asia Malang. Jangan lupa nonton terus channel Institut Asia Malang karena besok-besok pasti bakal banyak materi-materi atau pokok pembahasan yang akan kita sampaikan yang lebih menarik lagi pastinya, lebih menarik lagi. Oke, Sobat Asia, jangan lupa subscribe, like, dan comment channel YouTube kita di bawah ini. Jangan lupa di share juga. Oh ya, share. Kita ini kan punya yel-yel ya. Jadi kalau misalnya ngomong ngobrol, kita jawabnya Ngopi bareng. ngopi bareng. Oh ya.